Kita Diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama kita di Kita Diskusi. Malam ini cerah banget, nggak ada hujan, nggak ada angin, dan rasanya mood lagi baik-baik aja ya. Weekend-weekend gini kalian lagi ngapain sih? Kalau aku sama Antung sendiri sih, kalau weekend-weekend kayak gini suka nonton anime ya. Kamu lagi nonton apa nih, Tung, akhir-akhir ini? lagi nonton yang berbau-bau fantasi. Fantasi, mantep tuh. Fantasinya ini lebih ke isekai paling ya. Oh, Karena memang kan kayaknya banyak yang trending nih anime-anime isekai ini. iya sih bener. Kamu udah nonton anime isekai apa aja, Tung? Yang baru tak tamatin sih apa ya, itu yang tengkorak itu Overlord season 4. Overlord. Sama Tensura sih, tapi Tensura sudah lama sih belum keluar lagi tuh season selanjutnya. Aduh, Lord Ainz Olgun. yuk Momo nggak sama. Mau nggak sama, yoi. Itu asik banget sih emang. Aku suka banget animenya Overlord. Terus memang ini ya, banyak banget anime-anime isekai dekade-dekade ini. Aku pernah tahu tuh yang paling awal Hack and Go tuh. Itu zaman-zaman lagi SD atau gimana, atau SMP kah, aku lupa. Terus mulai lagi ada yang paling booming tuh ya SAO sih, Sword Art Online sih. Hack Go kayaknya pernah dengar tuh di game-game ya, di PS2 paling ya. Ada sampai dibikinin gamenya juga. Tapi aku kurang tahu ya, itu dia datang dari game dulu apa anime dulu, kurang paham sih. Ya emang isekai yang paling populer tuh SAO nggak sih, waktu pertama kali kita disuguhi isekai-isekaian kayak gitu. Oh, pasti dong, siapa yang nggak tahu SAO, musuhnya SEO paling sekarang. Iya. Terus ini nih, aku nonton Tensura Slime juga. Oh, itu mantap itu. Bagus banget ya. Itu Iya. anime, salah satu anime juara lah menurut gue. Mm-mm. Gue. Aduh. Yang kamu suka dari anime isekai ini apa sih, Tung? Mungkin dari segi kalau personal ya, jalan cerita Oke, sama building karakternya yang cukup unik. Bener sih. Setuju banget. Aku suka banget ini building karakter mereka secara development ya. Mereka kan kayak terlahir kembali gitu. Kayak nggak punya apa-apa gitu kan. Tapi lama-kelamaan mereka itu punya kekuatan yang sedikit banyak bakal bikin mereka advantage di dunia yang mereka terlahir kembali itu. Itu sih yang menurutku bikin bagus banget, dan mereka kayak mendapatkan relationship yang nggak mereka dapat di kehidupan mereka yang sebelumnya. Iya, salah satunya ya social life-nya mereka berubah 180 atau 185 derajat lah, nambah Iya 5 sih, iya derajat sih. sedikit ya. Lu derajat sedikit. Nanggung banget. Ya enggak apa-apa lah, kalau sampai 360 lah balik lagi sama kehidupannya sebelum metong. adalah benar. Ya ini ya, kemarin Overlord barusan selesai season 4-nya ya enggak sih? Iya, betul. Dan Enso Gold barusan selesai mendapatkan ini nih, kerajaan baru. Gila. Ya, Padahal dia nggak nyadar dia mau ngapain. betul. Hoki banget sih tuh anak. Hoki. Ya ini building karakternya yang ya sebenarnya dia kan enggak tahu apa-apa, tapi karena sosial sekitarnya yang mendukung dia bisa jadi seperti itu ya, otomatis dia bisa mendapatkan segalanya, mungkin seperti itu ya. Benar emang kayak gitu. Tapi yang jadi bahasan sih, anime isekai ini kan saat ini trending banget ya. Kok kayaknya naik daun banget. Ada yang satu lagi itu selain yang kita omongin tadi Tensura yang Mushoku tak Tensei. tahu. Black Summoner, Oh, Black terus Summoner ya, benar. apa Hermin Labyrinth dan lain sebagainya. Oh, Herman Labyrinth aku suka banget tuh.
Suka Tapi apanya coba? suka yang manusia Fox kah itu yang slave-nya itu ya. Ya itu kita bisa bahas lain kali sih. Oke. Nah, terus kenapa kok bisa naik nih anime isekai? Apa ada alasan apa di Jepang ini ya khususnya? Iya sih. Kenapa ya selama 10 tahun terakhir dekade ini kok banyak banget anime-anime yang lagi naik gitu. Ya itu. Salah satunya mungkin ya isekai ini yang lagi naik daun banget. Hmm, hmm, hmm. Jadi mungkin apa? Kalau menurut pribadi sih karena refleksi kehidupan di sana mungkin ya. Iya iya. Karena bisa jadi anime yang mereka lagi suka, mereka yang lagi trending, itu mereka relate nggak sih sama kehidupan anime itu gitu? Atau bahkan malah mereka mengimpikan hal yang seperti itu tuh terjadi kepada mereka gitu kan? Seperti meninggal, tapi akhirnya hidup lagi dengan kehidupan yang lebih baik. Itu kan seperti kayak impian banyak orang ya, terutamanya kayak di Jepang juga, karena ya yang kita bahas anime yang ada lagi tayang di Jepang. Iya betul. Wah, dalam banget nih ya. Kalau gitu bagusnya kita ambil satu seruput dulu nih. Boleh banget, Kopi-kopi boleh dulu nih, banget. anget-anget malam-malam Hangat-hangat. biar lancar. Masuk, mari. Oke dong. Ah, ternyata memang setelah kita bahas lebih lanjut ya, eh, banyak orang yang relate banget sama kehidupan sebelum mereka, yaitu orang-orang yang termarginalkan nggak sih, kayak mereka itu ingin escape dari kehidupan mereka yang ya sedih banget. Kayak apa sih, mereka pinginnya ya udah kerja dan atau sekolah, tapi ya masih aja ketemu sama bullying, masih aja ketemu sama orang-orang yang menginjak-injak impian mereka dan menginjak-injak bahkan kehidupan mereka gitu. Itu kan sayang banget ya. Ya, ya sedih banget, sayang, sedih juga ya kita mungkin bisa bilang marah terhadap kondisi tersebut. Kok masih ada sih, tapi ya balik lagi ya memang di atas langit masih ada langit. Mm-mm. Ada 7 langit lah setidaknya. Itu server kita sih. Oke. Ya, Iya emang ya, apa ya, rasanya anime-anime yang bisa trending seperti ini datang dari keinginan mereka, yang mana kehidupan mereka yang sedih ini kayak udah nggak worth it lagi gitu kan. Mereka merasa gimana ya cara gimana ya aku bisa hidup lebih baik dari ini gitu. Mereka memimpikan ada sebuah kehidupan di lain kehidupan mereka ini, selanjutnya mereka bereinkarnasi menjadi orang yang superior, lebih baik, lebih ganteng misalnya, lebih overpower katakan, atau bahkan punya harem. Nah, ini wow, nih yang bikin itu. animenya trending juga sih. Iya sih. Harem. Siapa yang tidak mau punya harem, Albedo? Eh, Oh ih, gila sih Albedo sih. yang penting jangan yang dark elf-nya aja ya kalau di Overlord ya, masih kecil. Itu mah fisiknya mereka aja kecil. Jadi sebenarnya sih mereka udah tua juga. Lebih tua dari kita lebih. 70 tahun ya kalau tujuh nggak puluh salah ya. gila. Tapi masih Gila. dianggap anak-anak. Tapi memang impian atau harapan ini terkesan ironis. Ironis ya. Ironis sekali. Dimana, iya gak sih, bener gak sih kalau harapan atau impian ini yang jadi dasar boomingnya anime isekai ini malah jadi semacam PHP bagi mereka. Iya benar. Setelah kita runut lagi ya, kenapa sih mereka bisa meninggal karena kerja katakan, atau bisa jadi mereka sekolah itu eh, mereka itu ketemu sama anak-anak yang bulinya sampai bikin mereka itu putus sekolah katakan. Ya itu. Apa separah itu ya? Gila sih. Jadi katakan mereka yang meninggal karena kerja sangat mendewakan apa namanya, perfeksionisme mereka, sampai apa ya, dijabanin banget lah. Bangun pagi
pulang pagi terus masih kerja lagi besoknya, terus ya udah kayak gitu terus. Ya, rolling terus, akhirnya dia jadi semacam apa kalau kita sebut di Jepang, hikikomori. Hikikomori bener. Nah, Ya, hikikomori ini yang bikin orang-orang yang termarginalkan lah ya, bisa dibilang ya, karena mereka katakan kayak mereka udah nggak pingin lagi ketemu sama orang-orang yang di lingkungan mereka di luar itu gitu. Jadi mereka nyaman untuk hidup di dalam gelembung mereka sendiri. Kayak bisa kita bilang hikikomori kayak need ya, not in employment, education or training gitu. Mereka depresi karena dibully. Mereka ingin kehidupan yang lebih baik dari ini sih. tapi masa mengurung diri only online games? Iya, iya, iya. Kan kebanyakan nih memang gambaran hikikomori kan mengurung diri, ndak ada kerjaan, Iya, memang. ndak ada kegiatan selain di kamarnya sendiri, terus ya cuman di depan komputer main game, tapi ya memang ketika digambarkan hikikomori, main gamenya memang jadi sedikit lebih jago nih kelihatannya, jago banget. Jago banget malah bisa jadi ya. Karena mereka memang hidupnya di rumah main game doang gitu. Tapi apa ya? Menurutmu bagus nggak sih dengan adanya anime isekai seperti ini nih? Maksudku gini. Jadi anime isekai ini yang ditayangkan itu kan datang dari keinginan mereka ya kan. Terus bukannya itu malah feeding apa namanya? Bisa dibilang impian mereka gitu. Maksudnya dengan adanya anime isekai ini mereka nggak akan lebih baik. Mereka akan tetap aja menjadi need. Mereka bahkan tetap aja istilahnya nggak akan sembuh. Gitulah. Ya, balik lagi seperti yang di awal. Mungkin jadi PHP, bukan jadi sebuah solusi. Tapi memang kalau pendapatku pribadi terkait isekai, ya ada bagusnya lah. Kalau kita bilang dari sisi entertainment aja. Oh, Tapi gitu. kalau dari sisi mental, psikologi yang nonton orang-orang hikikomori juga mungkin ya perlu bimbingan kak set Ya, Kak Seto. tapi sudah di Ya, ya, ya. ya itulah, jadi kan sayang sekali mereka karena mereka menghadapi sosial mereka yang sangat keras, sangat tuntutan yang sangat tinggi, yang marginalitasnya, pembagiannya masyarakat yang tinggi derajatnya harus seperti ini dan mereka harus Ya, benar. mengikuti tuntutan-tuntutan tersebut, dan kadang mereka kena batu kerikil sedikit jadi hikikomori. Nah, setelah dia jadi hikikomori, lihat anime isekai, tambah jadi hayalannya. Iya, Wah, benar. aku akan jadi Ainz All Girl, jadi tengkora. Tengkora itu di realitas cuman jadi anatominya kelas biologi. Ya tetap aja mereka jadi hikikomori in real life. Ya, begitulah. Jadi, ya memang kalau secara setuju sih untuk mental penonton atau psikologinya sih enggak ya. Karena sangat disayangkan kalau misalnya dengan adanya anime ini malah membangun hikikomori lainnya, membangun harapan-harapan palsu lainnya. Tapi kalau dari segi entertain, untuk konsumsi entertain doang, ya anime ini sangat bagus. Contohnya aku pribadi nonton anime isekai banyak sekali. Ada ya itu tadi yang sudah disebutkan di awal, itu kan cuman konsumsi hiburan, tapi kan ya mungkin setengah hikikomori lah, nggak apa-apa. Iyalah, nggak sampai apa namanya ngurung diri nonton anime juga lah. Ya paling ngurung diri kalau pas di kamar mandi. Ya itu wajib. Oh, wajib ya itu. Wajib. Ya. Oh iya Masa bareng-barengan gitu bokernya. Anjay. Boker jamaah maksudnya. Nah ini sih kalau aku sendiri sih dong, aku melihat dari ininya apa namanya sisi positifnya. Mungkin aku punya pendapat yang seperti itu tadi ya, apa namanya memang kalau misalnya mereka diberi konsumsi entertainment yang seperti ini mereka nggak sembuh. Tapi menurutku memang ada beberapa ini nggak sih, kalau dari aku sendiri sih mereka seperti dipecut untuk ada kayak harapan untuk tetap hidup gitu, bahwa apa namanya bisa jadi
dunia yang mereka ikuti atau dunia yang mereka inginkan itu nggak segampang itu untuk diraih gitu. Jadi katakan kayak gini, kita sudah nonton kan ReZero, kamu sudah nonton sih harusnya. Ya. Nah, Subaru itu kan nggak punya kekuatan apa-apa selain hidup kembali setelah mati gitu. Dan mati itu kan sakit, itu perih banget itu, gitu. Jadi ya memang menurutku bagusnya ReZero itu sih, untuk memperlihatkan bahwa nggak semua isekai itu baik gitu. Nggak semua isekai itu isinya hanya kamu mendapatkan harem, kamu punya kekuatan yang overpower banget dan mendapatkan bisa menaklukkan semua monster dan yang ada di dalam dunia dunia mereka gitu. Tapi ya sebenarnya nggak segampang itu sih kalau menurutku sih. Nah itu dia. Kalau aku sih harapannya ya, aku pingin banget kalau ada satu form of isekai yang bikin mereka itu tetap semangat hidup, para hikikomori dan juga para orang-orang yang termarginalkan di sana itu. Itu menurutku bisa menjadi ide sih untuk kedepannya kalau misalnya ada studio-studio yang mau mengadaptasi ide yang lain dari isekai itu sendiri gitu. Ya, biar ada bukan tolak ukur juga sih ya, salah satu terobosan lagi lah untuk Terobosan bantu, tentu saja, inovasi lah ya. Jadi jangan overpower sudah semua kayak kita makan sudah kesediaan, enggak ya. Itu tadi ReZero, kita perlu perjuangan untuk meraih semuanya. Untuk hidup. Jadi isekai pun kita perlu berjuang, di sekai pun juga tetap tetap. Rasanya itu sekai sakit sama banget. isekai ya sama realita kehidupan nyata, kita tetap berjuang. Isekai pun tetap berjuang. Nah di situ mungkin itu juga ya, tapi kan kalau dalam segi hiburan ya mungkin ya ditambahin bumbu-bumbu sedikit, nah itu enggak masalah. Tapi tetap harus perjuangan progresnya dia mencapai suatu hal ya tetap harus ditunjukin dong. Nah itu mungkin bisa bantu itu, aku setuju itu. Setuju banget tuh kalau ada di isekai itu. Iya. Ini keren sih kalau misalnya kita ngomongin ini, kayaknya nggak ada selesainya ya. Aduh, karena kita panjang. Pada nonton juga, pada suka sama anime kayak gini. Tapi memang kita harus dapat konklusi nih tuh, kira-kira kalian semua yang ada di yang sudah dengerin podcast kita, setuju nggak sih dengan adanya anime yang bergenre isekai ini? Karena itu tadi kan setelah kita bahas, ternyata nggak semua isekai itu baik dan nggak semua isekai itu juga buruk, tentu saja ya kan. Maksudnya anime isekai ya, nggak. Jadi kalian kami harapkan untuk tidak melemparkan diri kalian ke depan truk untuk hidup kembali di dunia yang lebih baik. Jadi kita perjuangkan aja dulu dunia yang ada sekarang, dunia yang kita terlahir di sini gitu. Jadinya ya mari kita bersama-sama menjadikan sekai ini adalah isekai yang terbaik bagi kita. Wow. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Boleh dong sharing-sharing ke kita di kolom komentar, ataupun boleh juga mampir-mampir ke website kita juga. Oke semuanya, terima kasih. Gimana pendapat kalian ke depan? Boleh sambil sharing-sharing. Dan tentu saja kita pilih. Oke, mantap.